warga, bukan yang di internet itu yang kami ketahui. Kami cuma taunya sejarah turun-temurun karena kami generasi Keturunan. ke-6 dari Opung Raja Pangkalami Marga Bumombo. Adapun cerita ini hanya satu komitmen bagi kami, darah martir menjadi benih gereja Kristus. Sebenarnya Henry Liman dan Samuel Munson diutus dari Boston, Amerika Serikat ke Tanah Batak untuk membawa firman Tuhan. Tapi pada saat itu 1833 menjelang 1834 adanya perang Padri di Tanah Batak. Pada saat itu menurut sejarah turun-temurun ada visi misi mau mengislamkan Tanah Batak. Dengan kekejaman perang Padri pada saat itu, hewan ternak B1, B2 bahkan anak yang lahir laki-laki dibunuh, mayatnya dibuang begitu saja. Terjadilah penyakit kolera di Rurasindu atau di Tanah Batak. Melihat keadaan keganasan perang itulah, maka opung kami Raja-Raja Siopati Soran membuat suatu musyawarah dengan keputusannya bentuk tubuh atau orang yang mau datang merusak tatanan adat di Tanah Batak, hidungnya mancung, kulitnya putih, bahasanya tidak seperti bahasa kita atau tidak bahasa daerah. Henry Liman dan Samuel Munson dengan naik kapal SS Duncan berangkat dari Boston, Amerika Serikat menuju Batavia atau Jakarta. Dan dari Jakarta meneruskan perjalanan Jakarta ke Bengkulu, dari Bengkulu ke Padang, dan dari Padang ke Pelabuhan Besar Barus. Dari Pelabuhan Besar Barus menyeberang ke Pulau Poncan, dari Pulau Poncan menyeberang kembali ke arah Sibolga melalui Puriaha, Pagaran Baringin, Sigarupu, Sitapayan, Pagaran Lambung. Pendek cerita, tibalah di daerah kami sini, daerah Lobus Sakak. Lubuk Sakak ya. Di Lobus Sakak itu selalu standby pengawal opung Raja Pangkalami menyarankan setiap yang melintasi daerah itu harus pertama lapor dulu ke Raja Pangkalami supaya tahu apa tujuannya meneruskan perjalanan ke Rurasindu. Sejarah turun-temurun, Henry Liman dan Samuel Munson membawa satu orang penerjemah bahasa namanya Datuk Mangkuto. Mangkuto pintar berbahasa Inggris sekaligus pintar berbahasa Batak. Yang pertama melapor ke raja adalah penerjemah bahasa, yaitu Datuk Mangkuto. Begitu melapor, laporan beliau ke raja, tidak usah banyak tanya, raja, inilah orang yang merusak tatanan adat kita. Mendengar itulah opung kami spontanitas menyuruh penerjemah bahasa itu kembali ke Tapanuli Tengah yang sekarang atau ke Sibolga. Tetapi tidak lepas juga kalau Henry Liman dan Samuel Munson harus melapor ke raja walaupun sudah kembali ke Sibolga penerjemah bahasa yang tadi. Saya menunjukkan Alkitab ini dengan bahasa isyaratnya, ini kedatangan kami, itu tujuan kedua pendeta. Tapi opung kami tidak mengerti kalau Alkitab ini firman Tuhan. Namanya opung kami pada saat itu masih menganut animisme. Begitu disuruh melapor ke raja, raja langsung bertanya kepada kami, ngapain kalian datang ke sini? Dengan wajah yang berseri jawabannya, Horas damai. Loh, kenapa kita berdamai? Kita ada perselisihan. Sekarang saya tanya, ngapain? Horas raja. Kenapa Horas aja jawab? Duduk biar sopan cara menghadap raja. Henry Liman dan Samuel Munson masih tetap berdiri tegak. Sekali lagi saya tanya, ngapain kalian kesini? Jawabannya, mohon si itu rohanani. Tujuan kedua pendeta mohon itu translate Amerika sampai sekarang bahasa daerah, mohon itu las rohanani. Senang bertemu itu tujuannya. Tapi kalau di daerah kita ini mohon naik dibilang sudah panas, amarah yang berhati-hati.
Raja spontanitas menyuruh pengawal tangkap dan kirim ke Onan sana. Ini dulu Onan, satu batang beringin besar di sini. Sistemnya berjualan sistem barter. Karena belum ada di sini kantor polisi, kantor kepala desa. Biasanya tradisi di sini selalu di Onan ini diadili setiap orang yang bersalah. Kemudian dikirim sampai ke Onan. Sampai di Onan ini raja tidak bertindak semena-mena. Dimusyawarahkan juga ke semua warga yang ada di sini. Apa hukuman kita sama mata-mata katanya mereka semua sorak-sorak yang bunga-bunga sambil dicoklat dan ditambah memuji apa-apa ini. Melihat situasi itulah kedua pendeta ini tidak ada lagi langkah untuk menilai, maka spontanitas berlutut berdoa seperti yang kau lihat di film. Sejarah turun-temurun kami juga tidak melihat kejadian itu. Katanya belum amin sudah ditombak dari sininya kemari tembus. Darahnya masih memancar, dia masih histeris. Sudah ketika satu lama lagi ceritanya kalau dipotong dengan batu sudah bagaimana bersama di orang ini seperti ini dikerjakan dan ini. Kalau beserta tulang belulanglah yang ditutup di bagian itu batu pertanda dari Amerika di bawah. Pembuktian kalau tulang belulang ada di sana, dituliskan di situ. Hendelman Samuel Munson meninggal tahun 1834. Disitulah lahirnya Mommsen di Jerman. Dan Alkitab atau firman Tuhan itu belum sampai ke tanah Batak atau belum ada penginjilan di sana. Mommsen mengerti kegagalan dari kedua pendeta ini di bidang komunikasi, maka Mommsen belajar dulu bahasa Batak di Nederland 1 tahun 61 Pak Pendeta kalau saya tidak salah, dan tahun 62 Mommsen turun membawa firman Tuhan. Mommsen tahu kalau karakter dari orang Batak harus raja dulu yang didekati, maka apa yang diperintahkan raja turut semua masyarakat desa. Mommsen tahu dengan minimnya pendidikan, maka orang mau bertindak semena-mena. Mommsen membuka pertama sekolah sending di desa Pacurna Pintu Tarutung. Sekaligus di sanalah tempat diterjemahkannya Alkitab ke dalam bahasa Batak yang pertama oleh pendeta PH Johansen, Perjanjian Lama, dituliskan Mommsen Perjanjian Baru. Akhirnya dibukalah gereja damai, dibuka gereja di berbagai tempat, dan kemudian adalah yang pendeta sarjana hasil dari pendidikan Mommsen. Bahkan kita juga mengenal firman Tuhan. Tetapi utusan hamba-hamba Tuhan dari luar tidak merasa puas dengan adanya informasi meninggalnya Hendelman dan Samuel Munson. Maka 100 tahun kemudian diadakan oleh hamba-hamba Tuhan dengan keturunan Raja Panggalame Margalung Bantodi, diadakan suatu musyawarah di hari-hari Mommsen itu. Di sana diselidikilah kebenaran kejadian. Tanpa neko-neko, opung kami mengakui keberadaan tersebut dan menunjukkan adanya tulang belulang di sini. Maka pada saat itu dimimpalah 2 orang supaya dididik menjadi pendeta, pengganti dari kedua yang sudah meninggal ini. Tapi karena opung kami merasa bersalah, trauma dipikir mau balas dendam, disimpulkanlah di sini tidak bisa lagi dendam antara Amerika kepada orang Batak, secara khusus kepada keturunan opung Raja Panggalame. Di sini diputuskan darah martir menjadi benih gereja Kristus. Mudar nyala kamati martir, ido bunini muliani Kristus. Kami dari generasi ke-6 Opung Raja Panggalame Margalung Bantodi
tidak begitu banyak mengetahui tentang informasi atau kebenaran fakta. Namun kami hanya berpasrah diri kepada setiap pengunjung yang datang ke sini. Kami mohon dukungan doa, kiranya daerah ini terberkati, kiranya anak cucu dari opung kami Raja Panggalanei mengenal Kristus yang sebenarnya, dan bagaimana berharganya, betapa berharganya orang Batak di mata Tuhan. Walau meninggal 1834, ditolak oleh nenek moyang kami, Marga Lumban Dori, Nomen Sen datang, diterima juga oleh opung kami, opung Raja Kotas, strip Amandari Lumban Dori. Jadi kami percaya kalau sejarah penginjilan itu sudah kami nikmati dan nenek moyang kami terima sampai saat ini. Mari Amang Pendeta, kita semua, kita boleh saling mendoakan supaya tidak ada lagi daerah ini diklaim seperti daerah terkutuk dan keturunan opung kami yang dikutuk oleh Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan Yesus itu tidak membalaskan kesalahan itu. Tuhan itu Maha Pengasih. Itulah yang boleh kami tuturkan Pak Pendeta. Kalau umpamanya ada yang kurang pas, kemampuan kami namanya di huta-huta aman sangat-sangat terbatas. Iya, mau lihat Godang Inang, luar biasa ya ceritanya. Begitulah supaya kalian anak-anak juga mengerti bagaimana para misionaris dulu mengorbankan nyawanya, datang jauh-jauh dari negara asing ke tempat kita yang sangat tertinggal. Dan bahkan kalau ukuran dulu itu kan dikatakan orang Batak itu kanibal ya. Banyak sekali omongan-omongan yang kurang baik tentang orang Batak, tapi mereka mau juga datang. Luar biasa ya, itulah cinta kasihnya Tuhan untuk kita. Nah jadi mau lihat Godang Inang dah beritaon ngasar tuliat portibion jala haroroniaka halak petuson saya buima mabuan nang aka berita naul nauksianon. Dari sini juga sudah mengalir benih gereja kepada banyak orang Batak dimanapun. Tuhan memberkati nang ya.